Sahabat kilas, dahulu kala, di tanah Jawa yang subur, lahirlah seorang anak biasa yang diberi nama Mada. Takdir yang tak terduga membawa Mada menuju puncak kekuasaan. Ia menjadi Bekel Bayangkara, kepala pasukan pengawal raja pada masa pemerintahan Prabu Jayanagara dari tahun 1309 hingga 1328. Selamat datang di channel Kilas Kala, tempat di mana sejarah hidup. Sebelum kita memulai petualangan eksplorasi sejarah kita, jangan lupa untuk berlangganan channel kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini, dan juga ikuti kami di media sosial kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Dengan berlangganan dan mengikuti, Anda akan selalu menjadi bagian dari komunitas kami yang bersemangat untuk memahami masa lalu. Sekarang, mari bersama-sama memulai perjalanan penuh pengetahuan ini. Selamat datang di channel Kilas Kala, Eksplorasi Sejarah. Dalam catatan sejarah, namanya yang asli adalah Mada, dan gelar Gajah Mada didapatkannya setelah menjabat sebagai patih. Rakyat menyebutnya komandan pasukan khusus Bayangkara, yang berhasil menyelamatkan Raja Jayanagara dari pemberontakan Rakuti. Keberhasilan ini diabadikan dalam Pupuh Desa Warnana dan Nagara Kartagama, karya Prapanca. Jayanagara mengangkatnya sebagai patih Kahuripan pada tahun 1319, dan Gajah Mada kemudian menggantikan Arya Tilam sebagai patih di Daha. Dalam 2 tahun, ia meraih posisi elit di Istana Majapahit. Gajah Mada tak hanya diakui sebagai ahli di medan perang, tetapi juga sebagai sosok tegas, jujur, dan tulus. Sifat-sifat ini membentuk fondasi kepemimpinan yang kuat dalam dunia istana yang penuh intrik. Setelah kematian Jayanagara, Gajah Mada menjadi Mahapati Amangkubumi pada tahun 1334. Ia menggantikan Aryatada Mahapati, yang telah sakit sejak tahun 1329. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Gajah Mada tidak hanya berhasil secara militer tetapi juga dalam strategi politik dan kepemimpinan. Setelah Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi menjadi Ratu Kahuripan, Gajah Mada menjadi arsitek utama dalam menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng pada tahun 1334. Keberhasilannya ini membuatnya resmi diangkat sebagai Mahapati Amangkubumi, menggantikan Aryatada yang sudah sakit-sakitan sejak tahun 1329. Namun, setelah kematian Jayanagara, Gajah Mada mengajukan pengunduran diri kepada Ibu Suri Gayatri, penguasa pengganti Jayanagara. Meskipun Pati Daha setuju dengan pengunduran dirinya, Gajah Mada ingin membuktikan jasanya pada Majapahit dengan menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada diakui sebagai tokoh yang tidak hanya andal di medan perang tetapi juga bijaksana dalam mengelola intrik di istana. Keberhasilannya membentuk jejak sejarah yang mengagumkan dalam kejayaan Majapahit. Nama Gajah Mada bukan hanya sebuah label. Dalam mitologi Hindu, gajah dianggap sebagai wahana Dewa Indra, memberikan dimensi keagungan dan kekuatan. Gajah juga terkait erat dengan Ganesha, dewa berkepala gajah. Gajah Mada, seperti gajah Airawata, melambangkan kesetiaan dan dedikasi. Dalam upayanya membangun Keitya bagi Kertanegara, Gajah Mada memilih membangun Candi Singhasari. Prasasti Gajah Mada, dikenal dengan nama Janitra Kriyanapati Jenodara, bukan hanya sebuah gelar, melainkan cerminan kekuatan loyalitas dan ketangguhan Gajah Mada. Gajah Mada memilih membangun Candi Singhasari sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kebesaran leluhurnya, Kertanegara. Kertanegara, sebagai raja dengan wawasan politik luas, menjadi figur penting yang merintis kejayaan Majapahit di seluruh Nusantara. Meski namanya bersinar gemilang dalam sejarah kerajaan Majapahit, akhir perjalanan Gajah Mada diselimuti misteri. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia meninggal secara wajar pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Namun, cerita rakyat Jawa Timur mengisahkan bahwa Gajah Mada menarik diri setelah peristiwa Bubat. Konon, Gajah Mada memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura, pedalaman Probolinggo Selatan. Di sana, air terjun Madakaripura menjadi saksi bisu atas baktinya, menyembunyikan ceruk dan sebuah goa tempat Gajah Mada menjalani masa wanaprasta. Namun, versi lain dalam Kidung Sunda mengisahkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal, melainkan moksa dalam pakaian kebesaran bak Dewa Vishnu. Ia moksa di halaman kepatihan, kembali ke Kayangan. Sahabat kilas, misteri perjalanan akhir Gajah Mada tetap menjadi bagian yang tak terlupakan dalam sejarah Majapahit. Legenda sosok penuh petualangan ini menghiasi lembaran sejarah yang begitu kaya dan kompleks, membiarkan imajinasi kita melayang dalam kebesaran dan keteguhan seorang Gajah Mada.
Terima kasih telah menjelajahi sejarah bersama kami di channel Kilas Kala. Kami berharap Anda menikmati perjalanan eksplorasi ini dan merasa terinspirasi oleh kisah-kisah masa lalu yang telah kami bagikan. Jangan lupa untuk terus berlangganan channel kami dan mengikuti kami di media sosial agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sejarah adalah cahaya yang membimbing kita melalui masa kini, dan bersama-sama, kita dapat terus belajar dan menghargainya. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa dalam episode berikutnya di channel Kilas Kala, Eksplorasi Sejarah.